Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bergabung pada acara webinar berbagi praktik baik bersama sahabat teknologi Aceh tahun 2023. Salawat dan salam sama-sama kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiman dan sekeyakinan dengan Rasulullah di dalam menegakkan agama Islam. Yang kami hormati dan kami muliakan yaitu Duta Teknologi Aceh tahun 2019, ada Ibu Ira Yunisari SPD MPD. Selamat bergabung Ibu. Yang kami hormati para narasumber. Kami di sini ada 3 orang. Ada Pak Ajar Nawi SPD dari SMP Negeri 2 Gandapura Birin. Selanjutnya Ibu Artika SMP Negeri 7 Simulu Timur, dan juga saya sendiri dari SMA Negeri 1 Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Bapak dan Ibu, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa hari ini kita akan melaksanakan berbagi praktek baik apa yang telah dikerjakan oleh para narasumber di sekolahnya, dan akan berbagi praktek baik dengan kita semua di sini. Baik Bapak Ibu, untuk tema nasional pembatik kita yaitu menguatkan ekosistem digital pendidikan dan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Baik Bapak dan Ibu, untuk tim 1 juga punya tema sendiri yaitu pemanfaatan platform teknologi digital dan AI dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, nantinya semoga praktek baik ini bisa dimanfaatkan. Baik, untuk mengawali acara kita supaya mendapat berkah, marilah kita baca Al-Fatihah secara masing-masing Bapak Ibu. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, semoga acara kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Duta Teknologi Aceh tahun 2019 yang juga sebagai tutor kami pada hari ini yaitu Ibu Ira Yunisari SPD MPD. Kepada Ibu Ira Yuni kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Abu Bakar yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berhadir pada kegiatan hari ini, baik itu secara virtual dengan tema berbagi praktik baik platform teknologi dalam pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya salawat dengan salam tidak lupa kita curahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi rahmat bagi setiap alam. Terima kasih saya ucapkan kepada tim 1 yang luar biasa atas kesempatannya pada hari ini untuk dapat membersamai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang sudah berhadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ira Yunisari, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 8 Lok Simawe, sekaligus Duta Teknologi Provinsi Aceh tahun 2019. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan kata-kata yang berlebih karena saya tahu Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang hebat dan kita pada momen-momen setiap momennya kita selalu bergerak, berbagi dan berkolaborasi. Dan di kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbicara sedikit berkenaan dengan pembatik ya. Jadi pembatik itu Bapak Ibu adalah diklat yang diselenggarakan oleh BLPT Pusdatin
dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi TIK guru di seluruh Indonesia. Dan pembatik ini dilaksanakan dalam 4 level ya untuk dapat menyaring Bapak Ibu guru hebat yang dapat menyelesaikan setiap tugas di levelnya. Jadi ada level 1 itu level literasi, kemudian level 2 level implementasi, level 3 level kreasi, dan yang terakhir seperti Pak Abu Bakar, Pak Anjarnawi, dan Ibu Atika sudah di level 4 yaitu level berbagi dan berkolaborasi. Kami dari Duta Teknologi Provinsi Aceh mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lulus di level 3 dan berada di level 4 karena bentuk apresiasi sekecil apapun patut kita berikan ya. Selamat Bapak Ibu. Nah, di level 4 ini Bapak Ibu tersaring 30 peserta dari setiap provinsinya yang akan kemudian berbagi praktik baik berkenaan dengan inovasi pembelajaran berbasis TIK, dan Bapak Ibu di waktu yang sudah ditentukan ini akan berbagi kepada kita semua seperti yang sudah dilakukan oleh tim 1 yaitu oleh Bapak Abu Bakar, Pak Anjarnawi, dan Bu Atika. Nah, kemudian 30 peserta ini akan dipilih 5 besar yang selanjutnya akan dipilih menjadi Duta Teknologi Provinsi Aceh tahun 2023. Nah, kalau menurut saya, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, apapun yang dilakukan oleh Pak Abu Bakar, Pak Anjarnawi, dan Ibu Artika, dan kita semua adalah intinya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di dalam kelas. Dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembatik, saya yakin melewati proses yang sangat panjang sampai di level 4, dan proses itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bukan berkenaan akan dipilih menjadi salah satu di antara 30 peserta menjadi Duta Teknologi, karena itu menjadi Duta Teknologi menurut kami adalah bonus, ya. Tetapi proses yang dilewati dari level 1 sampai level 4 itu adalah sesuatu yang paling berharga. Karena ilmu, pengalaman semua didapatkan oleh Bapak Ibu. Dan itu yang paling penting yang harus kita pahami dan kita yakini. Kalaupun nanti di antara 30 peserta ini akan dipilih 1 menjadi Duta Teknologi, siapapun yang tidak terpilih terus berbagi untuk memberikan perubahan pada konteks pendidikan di Provinsi Aceh. Dan saya yakin Bapak Ibu yang sudah berhadir pada hari ini akan terus berbagi dan memberikan dampak positif bagi lingkungannya, terutama di dalam kelasnya masing-masing, dan secara meluas untuk pendidikan di Aceh. Insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tim 1, Pak Abu Bakar, Pak Anjarnawi, dan Ibu Atika, dan juga Bapak Ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Semoga apa yang akan dibagi oleh Bapak-Bapak dan Ibu kita di tim 1 ini akan bermanfaat dan menjadi inspirasi kepada Bapak Ibu semua yang sudah berhadir di ruangan virtual ini. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya, tim 1 tetap semangat, lakukan apa yang bisa dilakukan, terus berbagi, dan semoga menjadi nilai kebaikan kepada Bapak Ibu dan juga bermanfaat kepada semua yang sudah berhadir pada hari ini. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Duta Teknologi Aceh tahun 2019 Bu Ira Yunisari yang telah menyampaikan sambutan terkait pelaksanaan pembatik dan juga motivasi buat kami untuk terus berbagi. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan berbagi praktik baik dari narasumber 1, yaitu Bapak Anjarnawi SPD, yaitu sahabat teknologi Aceh tahun 2023 yang berasal dari SMP Negeri 2 Gandapura Birin. Kepada Bapak Anjarnawi kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Bapak moderator Pak Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini
pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi Kahoot dalam pembelajaran. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan dong, ya. Oke. Jalan-jalan ke kota Sigli, jangan lupa membeli pepaya. Perkenalkan saya Anjar Nawi dari SMP Negeri 2 Gandapura, ya. Jadi saya berasal dari Kabupaten Biren. Izinkan saya untuk berbagi layar ya Pak. Iya, boleh silakan Pak. Oke. Nah, gimana Pak? Sudah muncul? Lagi proses. Iya. Iya, oke Pak. Sudah. Silakan Pak. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan platform digital Kahoot dalam pembelajaran. Nah, kebetulan saya adalah guru seni budaya, jadi saya akan mengambil sampel tentang pelajaran seni budaya. Nah, kali ini saya menggunakan model pembelajaran game based learning, di mana model pembelajaran berbasis game, ya. Jadi dalam pembelajaran kita bisa bermain sambil belajar. Kemudian sebelum saya memulai pelajaran, saya membiasakan diri ketika di dalam kelas itu melakukan ice breaking, ya. Tujuannya agar anak-anak lebih semangat, begitu. Nah, di sini saya melakukan ice breaking yaitu dengan menampilkan PPT tentang tebak-tebakan warna. Cuman di situ ketika warna hijau tulisannya dengan kata-kata merah, gitu ya kan. Jadi anak-anak akan fokus menyebutkan warna tapi tidak membaca teks. Itu yang saya lakukan di kelas ice breaking. Nah, setelah melakukan ice breaking, saya di kelas menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Nah, di sini mungkin Ibu, Bapak, dan Ibu guru hebat melihat fotonya agak berbeda-beda seragamnya karena saya melakukan pembelajaran ini dalam beberapa pertemuan. Itu Ibu. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan materi, saya akan di sini saya melakukan memainkan note karena di sini pembahasannya saya tentang memainkan note dalam seni budaya. Nah, yang pertama dimainkan secara suara. Kemudian selanjutnya dalam foto tersebut saya memainkan dengan gerakan. Jadi semua di situ gaya belajar anak-anak di situ sudah lengkap, mulai dari auditori, kemudian kinestetik, di situ sudah dapat semua. Selanjutnya saya melakukan penilaian kognitif menggunakan platform digital Kahoot. Nah, di sini intinya Bapak dan Ibu guru. Di sini saya menggunakan platform digital Kahoot, yaitu sebagai penilaian kognitif atau asesmen. Di sini saya menggunakan 20 soal, kemudian soal berada pada layar, kemudian anak-anak atau peserta didik melakukannya, menjawab soal menggunakan gawai mereka masing-masing, ya. Sedikit saya bahas, Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengenal tentang Kahoot. Di sini silahkan Bapak Ibu bisa buka Google, ya. Bapak Ibu bisa tekan Kahoot, K-A-H-O-O-T, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini banyak sekali pilihan. Bapak Ibu pilih yang ini, kahoot.com, ya, sebagai guru. Sedikit saya bahas tentang bagaimana cara penggunaan Kahoot itu. Di sini kalau Bapak Ibu belum ada akun, Bapak Ibu bisa registrasi atau sign in dulu menggunakan akun
Google atau akun Belajar ID. Di sini karena saya sudah mendapatkan akun, saya tinggal login. Izin Pak Anjar, Pak Anjar Iya, mau Pak. tampilkan cara login. Ini di layarnya masih yang slide Canva, Pak. Oh, mohon maaf, Pak. Iya. Oke. Gimana, Pak? Kalau iya, Udah. iya itu udah kelihatan, Pak. Oke. Udah. Oke. Mohon maaf kesalahan teknis. Oke, kita ulang ya. Bapak Ibu, kalau sedikit saya beritahu tentang Kahoot, Bapak Ibu bisa ketik di Google ya, Kahoot ya. Kemudian Bapak Ibu pilih yang domainnya kahoot.com yang ini, Bapak Ibu. Nah, setelah muncul, Bapak Ibu bisa login atau kalau belum punya akun, Bapak Ibu bisa sign in dulu atau mendaftar dulu. Karena pada kesempatan kali ini singkat saja saya langsung login menggunakan akun saya pribadi, Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu loading. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Bapak Ibu kalau mau buat game baru, Bapak Ibu bisa tekan tanda create, kemudian Kahoot. Nah, Bapak Ibu bisa pilih blank canvas. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Saya contohkan satu soal, mungkin siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan pilihannya. Ismail Marzuki, kemudian W.R. Supratman, kemudian Ibu Sud, kemudian bisa Kusbini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih mana jawaban yang benar. Nah, karena di sini Indonesia Raya, saya pilih W.R. Supratman. Oke, setelah membuat beberapa soal, Bapak Ibu bisa save karena ini cuma sebagai contoh, saya buat satu saja. Bapak Ibu bisa save, berikan judul kuis, mungkin seni budaya, kemudian continue, kemudian done. Kalau Bapak Ibu ingin membuat pembelajaran ini di kelas, Bapak Ibu bisa cek lagi di perpustakaanku, kemudian buka seni budaya lagi, kemudian start. Nanti akan diberikan kode, kemudian dimasukkan ke gawainya peserta didik. Oke, kira-kira sedikit saja tentang ini. Kita kembali lagi kepada praktik baik. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah melakukan penilaian kognitif menggunakan platform digital Kahoot, setelah itu saya melakukan penilaian psikomotorik, yaitu dengan, karena materinya adalah notasi musik, saya akan meminta peserta didik membuat notasi musiknya sendiri dengan menggunakan kertas origami dan kemudian dimainkan. Setelah itu peserta didik
melakukan refleksi dengan menuliskan pengalaman belajarnya melalui sticky note untuk kemudian menjadi introspeksi ke depannya, bagaimana model pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, baiklah Bapak Ibu, mungkin sampai di sini. Nanti di akhir acara mungkin ada sesi pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Pak Abu Bakar sebagai moderator. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Anjarnawi yang telah berbagi tentang praktek baik yang telah dilakukan oleh Pak Anjar, yaitu menggunakan Kahoot dalam pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, untuk sesi bertanya ini kita pending dulu ya. Sesi bertanya nanti di akhir Bapak Ibu ya. Boleh nanti ke Pak Anjar, boleh ke narasumber yang berikutnya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk agenda berikutnya yaitu pemaparan terkait dengan praktek baik yang telah dilakukan oleh sahabat teknologi di sekolah, yaitu narasumber kedua. Ya, kebetulan yang kedua saya sendiri Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya sendiri akan memaparkan praktek baik yang telah saya lakukan di sekolah saya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya saya mohon sedikit waktunya Bapak Ibu untuk kita mainkan game ini sebentar ya. Pengganti ice breaking ini Bapak Ibu ya. Saya mau cek dulu nih Bapak Ibu. Ini yang di layar ada yang buka kamera, ada yang belum. Kasih jempolnya dong, mau saya cek nih, masih standby. Ayo Bapak Ibu, kasih jempolnya. Coba saya mau lihat di kolom chat. Alhamdulillah masih Bapak Ibu ya. Oke, izin saya share screen Bapak Ibu ya. Kita bermain sebentar. Bisa kelihatan layar saya Pak Anjar? Oke Pak, beres. Beres ya. Oke, baik Bapak Ibu. Silakan di kolom chat. Mohon waktunya sebentar Bapak Ibu, kita melihat dulu nih. Oke. Kelihatan Pak Anjar ya. Ya, nomor 1, Sungai Mekong adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara. Fakta atau mitos? Silakan Bapak Ibu. Ketik 1 boleh untuk fakta, ketik 2 untuk mitos. Silakan Bapak Ibu, berikan. Ya, berikan responnya Bapak Ibu. Silakan Pak Anjar, boleh silakan. Ada yang pilih 1, ada yang pilih 2. Oke, kita klik. Wah, yang pilih 2 salah ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Iya, pertanyaan kedua. Cincin satu piece itu padat. Ya, berikan ikonnya ataupun kodenya Bapak Ibu. Jika yang jawab 1 berarti mitos, yang jawab 2 berarti fakta. Silakan tekankan. Oke, ada yang 1, ada yang 2. Silakan Pak Anjar dan juga rekan-rekan. Oke, kita pilih 1. Wah, benar ya, jawab 1. Luar biasa. Oke, baik, yang ketiga. Gorila adalah herbivora dan tidak makan daging. Ini kira-kira mitos atau fakta? Bapak Ibu beri saja angka 1 untuk mitos, angka 2 untuk fakta. Silakan Bapak Ibu. Ketik aja di kolom chat ya. Oke, baik, kita pilih yang ini. Ya. Luar biasa. Oke, baik. Satu lagi nih yang terakhir aja Bapak Ibu. Tubuh manusia mengandung lebih banyak bakteri daripada sel manusia. Oke, mitos atau fakta? Silakan Bapak Ibu ketik 1 untuk mitos, ketik 2 untuk fakta. Oke, baik, kita pilih 1 ya. Oke, wah luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, ini kita dulu. Iya.
Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Kelihatan Pak Anjar layar saya? Cek sound. Kelihatan Pak. Oke, Udah. baik. Sip. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Baik Bapak dan Ibu yang telah bergabung, terima kasih atas kesempatannya yang pada hari ini telah bergabung bersama di sini. Salam hormat saya buat Duta Teknologi Aceh 2019 Bu Irayuni, rekan-rekan, sahabat teknologi, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk bergabung, yaitu untuk mengikuti webinar berbagi praktik baik dari sahabat pembatik ya. Jadi di sini saya perkenalkan, saya Abu Bakar SPD, berasal dari SMA Negeri 1 Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana teman-teman yang barusan sudah menyampaikan terkait praktek baik. Jadi di sini kami dari sahabat teknologi akan berbagi praktek baik yang telah kami lakukan di sekolah untuk meningkatkan pembelajaran berbasis TIK. Adapun kami bertiga itu mengangkat tema pemanfaatan platform teknologi digital dan AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, untuk saya sendiri di sini saya memanfaatkan platform teknologi informasi dan komunikasi, yaitu evaluasi pembelajaran berbasis TIK menggunakan Quizizz. Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah familiar dengan Quizizz, ada juga yang mungkin belum mengeksplor tentang Quizizz. Maka Bapak dan Ibu silakan nantinya bisa memanfaatkan fitur-fitur dan juga teknologi inovasi pembelajaran menggunakan Quizizz. Lalu Bapak Ibu, kenapa saya mengambil Quizizz? Tentu saja ada beberapa praktek baik yang lain yang saya sudah terapkan. Namun hari ini karena keterbatasan juga waktu, saya fokus saja di evaluasi pembelajaran berbasis TIK menggunakan Quizizz. Bapak dan Ibu, izinkan saya ingin memaparkan terkait dengan penggunaan Quizizz ini melalui alur STAR. Yang pertama yaitu situasi. Kenapa saya memilih dari Quizizz ini? Jadi yang pertama, siswa atau murid saya itu kurang semangat dalam belajar. Yang pertama, anak-anak itu kelihatan dari kelas itu kurang semangat dalam belajar ya. Karena pada awal-awalnya saya kurang memanfaatkan teknologi digital, apalagi anak-anak SMA. Tentu saja teknologi ini sudah bukan barang asing lagi. Yang kedua, hasil belajar kurang maksimal. Jadi di sini saya mendapatkan hasil belajar siswa itu kurang maksimal, di mana siswa itu kadang-kadang akibat kurang semangat dalam belajar, pada saat ada evaluasi pembelajaran itu nilainya bahkan tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, siswa kurang tertarik dengan evaluasi pembelajaran yang kesannya monoton. Ya, ini merupakan latar belakangnya Bapak Ibu ya, di mana pada awal-awalnya saya masih menggunakan ujian tulis, menggunakan yang konvensional. Jadi anak-anak saya lihat semakin hari semakin kurang tertarik dengan evaluasi yang saya gunakan, masih menggunakan yang konvensional. Jadi ini menjadikan persoalan yang dari saya dapatkan di lapangan. Yang keempat, bila diberikan kuis atau latihan saat melakukan evaluasi, maka jawaban murid saya itu saya lihat hampir sama semuanya. Kalau satu orang dapat 80, maka yang lainnya akan ngikut semuanya, ataupun sebaliknya. Jadi semuanya itu hasil jawaban mirip-mirip ya, mirip-mirip sekali ya. Jadi berdasarkan situasi inilah ya, berdasarkan latar belakang inilah, maka saya mengambil tema tadi yaitu pemanfaatan Quizizz ya untuk evaluasi. Ya, selanjutnya alur STAR yang kedua yaitu T, tantangan. Ya, tantangannya bagi saya adalah bagaimana membuat murid semangat dan aktif dalam belajar. Ya, tentu saja seorang guru kita harus menghadirkan inovasi-inovasi pembelajaran yang membuat siswa kita itu semangat dan aktif dalam belajar. Ini menjadi tantangan bagi saya, bagaimana mendesain terkait dengan pembelajaran yang saya hadirkan di kelas. Yang kedua yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar murid ya.
di mana yang tadinya saya mendapatkan murid hasil belajarnya sama ataupun kurang meningkat, maka di sini saya mendesain bagaimana agar saya bisa meningkatkan hasil belajar murid. Ini tantangannya yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mendesain inovasi pembelajaran berbasis TIK. Tentu saja di era teknologi, anak-anak kita itu sangat aktif bermain game, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini menjadi tantangan buat saya bagaimana anak-anak dengan gadgetnya bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Yang keempat, sarana pendukung. Bapak dan Ibu, tentu saja ketika kita ingin mendesain sebuah pelajaran, membuat action plan, tentu saja kita harus mempertimbangkan yaitu sarana pendukung. Apakah itu jaringan internet, apakah itu smartphone yang digunakan oleh anak-anak atau murid. Jadi ini menjadi tantangan buat kita seorang guru dalam mengaplikasikan apapun teknologi. Singkat kata, bahwa tantangan kita itu kita sesuaikan dengan kesiapan dari satuan pendidikan kita. Alur yang ketiga Bapak Ibu yaitu aksi. Ya, disinilah kita action, saya action Bapak Ibu ya. Dengan latar belakang yang saya ceritakan sebelumnya, ya di sini saya memanfaatkan sebuah aplikasi yaitu platform teknologi yang bernama Quizizz. Yaitu yang pertama, penerapan pembelajaran berbasis TIK sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu saja Quizizz bukan satu-satunya Bapak Ibu ya. Kalau tadi ada Kahoot ya, juga ada Google Form dan sebagainya. Tapi di sini saya memilih Quizizz. Kenapa? Sebentar lagi saya ceritakan Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa? Karena didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Saat ini banyak sekolah-sekolah yang sudah ada bantuan pemerintah, baik itu tablet sekolah atau juga Chromebook dan sebagainya. Dan di sini juga kita tentu saja punya aset-aset sekolah yang lain. Tetapi Bapak dan Ibu, yang namanya teknologi itu adalah sebagai alat saja, alat untuk mencapai tujuan. Tinggal saja apakah kita mau membuat itu sebagai sebuah inovasi atau tidak. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja terkait dengan kurikulum Merdeka, aksi yang saya lakukan di kelas itu ada pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan profil dan gaya belajarnya. Namun di sini saya tidak tekankan untuk membahas pembelajaran berdiferensiasinya, tetapi lebih kepada poin ketiga Bapak Ibu, yaitu evaluasi pembelajaran yang inovatif berbasis TIK menggunakan platform teknologi Quizizz. Ini Bapak Ibu ada sedikit cuplikan gambar yang saya lakukan praktek baiknya di sekolah. Jika Bapak Ibu ada lab komputer, jika sekolah kita keterbatasan, misalnya anak-anak kita dilarang bawa HP, kita bisa arahkan ke lab komputer untuk anak-anak kita lakukan evaluasi menggunakan Quizizz. Atau misalnya sekolah kita dilarang bawa HP, di sekolah juga tidak ada komputer. Quizizz telah menghadirkan fitur-fitur yang sangat menarik Bapak Ibu ya, di mana ada fitur yang namanya paper mode atau mode kertas. Ini Bapak Ibu cuplikan murid saya yang tidak bawa HP ataupun tidak menggunakan HP, jadi bisa menggunakan fitur Quizizz. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan fitur Quizizz ini untuk mengevaluasi pembelajaran. Namun tidak hanya di situ Bapak Ibu, tentu saja banyak fitur-fitur Quizizz yang bisa kita manfaatkan. Saat ini yang saya presentasi ini Bapak Ibu, presentasi ini saya gunakan dengan Quizizz. Ya, langsung dengan aplikasi Quizizz Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak menggunakan aplikasi yang lain. Oleh karena itu, bagi guru beruntung banyak manfaatnya, bagi siswa juga lebih interaktif. Baik Bapak dan Ibu, saya cerita sedikit masalah Quizizz. Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis dan presentasi interaktif. Ya, di sini Bapak Ibu sangat bermanfaat bagi siswa kita. Kenapa? Karena permainan kuisnya ini sangat interaktif. Apalagi anak-anak kita yang hobinya main game. Ya, jadi di sini bisa memanfaatkan fitur dari Quizizz. Selanjutnya kita juga bisa presentasi Bapak Ibu, seperti yang saya lakukan. Di sini bisa melibatkan siswa dalam presentasi. Saat presentasi, setelah slide presentasi ada kuisnya. Jadi anak-anak boleh ikut
ya, dari materi yang kita sampaikan. Selanjutnya fitur yang sangat-sangat bagus sekarang yaitu juga mereka bisa menggunakan fitur mode kertas atau paper mode. Kalau dulunya kita wajib ada HP, sekarang bisa kita gunakan fitur yang pakai kertas. Namun itu semua Bapak Ibu disesuaikan saja dengan kesiapan dari satuan pendidikan. Jika satuan pendidikan kita itu ada atau boleh bawa HP, tentu saja kita bisa gunakan HP dari anak-anak. Tapi jika tidak ada atau keterbatasan HP, boleh pakai mode kertas Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu ya? Jadi untuk kuisis ini bisa digunakan untuk penilaian formatif. Bisa juga untuk kita gunakan untuk penilaian sumatif. Seperti di awal saya lakukan tadi Bapak Ibu ya. Kita bisa gunakan untuk bermain asesmen awal ya, atau mengecek kesiapan murid, pengganti dari ice breaking. Jadi di kuisis itu banyak sekali fitur-fiturnya. Yang kedua bisa kita gunakan untuk penilaian sumatif Bapak Ibu ya, untuk mengukur ketercapaian siswa dalam belajar. Selanjutnya di kuisis itu Bapak dan Ibu kita bisa lihat juga ada tipe soalnya yang beragam. Ya, jadi tipe soal yang beragam, baik itu dalam bentuk pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks, dan juga ada yang menyediakan dalam bentuk gambar, bisa juga dengan video. Jadi beragam Bapak Ibu. Yang kedua, kemudahan dalam membuat soal dengan fitur teleportasi. Bagi kita guru tentu saja Bapak Ibu guru sudah pengalaman sekali nih kalau kesibukan luar biasa. Jadi di sini untuk membuat soal di kuisis itu sangat efisien. Kenapa? Karena adanya fitur teleportasi. Ya, jadi di mana kita akan ada sebuah halaman di mana kita bisa mengambil soal-soal yang sudah ada di kuisis yang telah dibuat oleh rekan-rekan kolaborasi seluruh Indonesia ya, bahkan ada dari luar. Jadi di sini Bapak dan Ibu, yang ketiga kita bisa memanfaatkan fitur AI ya. Jadi nanti kita lihat sebentar fitur AI yang ada pada kuisis. Ya, kalau kita lihat nanti tentu saja ini akan sangat menarik fitur AI-nya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang keempat mudah untuk guru matematika karena dapat equation. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang biasanya mengajar matematika, buat soal, ini sudah lengkap dengan equation. Selanjutnya ada mode game pada saat bermain, ada klasik, ada tim, ada ujian, dan mode kertas, bahkan bisa sekarang untuk PR atau pekerjaan rumah. Jadi anak-anak nanti bisa kerjakan sendiri di rumah tanpa kita kontrol. Namun kita bisa kunci durasinya dari jam berapa ke jam berapa, dari tanggal berapa ke tanggal berapa, itu bisa kita kunci. Selanjutnya hasil laporan dan perkembangan peserta didik ini lebih lengkap, di mana Bapak dan Ibu kita nanti bisa lihat ya, di mana statistik perkembangan di soal apa yang mereka agak kesulitan menjawab. Jadi statistiknya jelas. Hasil laporan dapat dijadikan analitis butir soal. Ya, ini jadi akan ada laporan yang lengkap terkait butir soalnya Bapak dan Ibu ya. Dan di sini akan memudahkan bagi kita dalam memantau progres dari penguasaan siswa. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu ya, alur STAR yang saya tulis di sini. Apa sih dampak yang saya dapatkan setelah memanfaatkan fitur dari kuisis ini dalam evaluasi pembelajaran? Yang pertama, murid lebih semangat dalam belajar. Di mana saya lihat Bapak dan Ibu, anak-anak kita itu kadang-kadang bersaing ya, dalam tanda kutip bersaing secara positif. Jika kita berikan tugas dalam bentuk tulisan, biasanya anak-anak duduk agak lemas ya, contek kiri kanan. Tapi begitu dengan kuisis, itu di layarnya kelihatan siapa yang cepat, siapa yang benar. Jadi anak-anak nggak mau dia dapat peringkat paling bawah. Oleh karena itu, dengan adanya kuisis, maka dia semangat dalam belajar. Kenapa? Takut rupanya anak-anak nanti dapat yang nomor terakhir ya. Jadi dari situ akan memacu untuk belajar atau untuk membuat anak itu lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, murid lebih aktif dan konsentrasi pada materi pembelajaran. Anak-anak ketika kita mengajar atau mendidik anak-anak kita memberi suatu materi pembelajaran, tentu saja ada yang aktif, ada yang kurang. Tapi dengan mengadakan evaluasinya berbasis game atau kuisis ini,
anak-anak lebih konsentrasi pada materi. Kenapa? Karena pertanyaan itu kita ambil dari materi pembelajaran. Jika anak-anak tidak fokus dan tidak konsentrasi pada saat pembelajaran, mereka akan khawatir nanti pada saat hasil kuisnya menurun dan tidak akan naik ke peringkat 1, 2, 3, sehingga dari situlah mereka akan berlomba Bapak Ibu ya, berlomba dan aktif serta konsentrasi pada saat mengikuti materi pembelajaran, dikarenakan kenapa ada evaluasinya menggunakan kuisis. Yang ketiga, murid lebih menarik ikut kuis karena interaktif seperti bermain game. Mungkin Bapak Ibu tahu anak-anak kita bahwa saat ini yang laki-laki bahkan itu cenderung bermain game. Kenapa? Karena gadgetnya sudah ada semua. Jadi ketika kebiasaan-kebiasaan itu sudah ada, maka disinilah kita alihkan ke hal-hal positif seperti membuat evaluasi pembelajaran menggunakan kuisis, yang mana anak-anak itu akan sangat tertarik menggunakan kuisis ini dikarenakan seperti bermain game ya. Dengan kegiatan seperti ini akan membuat anak lebih senang dan lebih menarik. Yang keempat, dampak yang saya dapatkan dari siswa-siswi saya yaitu pemahaman murid meningkat Bapak Ibu. Kenapa meningkat? Karena ada kaitannya. Mereka lebih semangat dalam belajar dan konsentrasi dalam materi pembelajaran. Kenapa? Karena ada kuisnya, kelihatan layarnya sama teman-teman. Jadi sinilah pemahaman murid itu meningkat, efek dari permainan kuisis. Yang kelima itu lebih memudahkan. Kenapa lebih memudahkan? Karena fitur-fitur yang ada pada kuisis itu sangat mudah digunakan, dan juga bagi Bapak Ibu guru tentu saja akan menghemat waktu, sangat banyak hemat waktunya, karena fitur-fitur yang ada pada kuis itu bisa dimanfaatkan, yaitu untuk membuat soal, untuk membuat kuis ya, bisa digunakan dengan maksimal sehingga bisa menghemat waktu kita dalam membuat soal kepada anak. Dan inilah Bapak Ibu yang saya dapatkan dampak positifnya setelah menggunakan praktik baik penggunaan dari kuisis. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, Bapak Ibu mari kita berkenalan sebentar dengan kuisis. Ya, masih ada waktu saya sekitar sebentar lagi Bapak Ibu ya. Baik, kita berkenalan sebentar dengan kuisis Bapak Ibu. Ya, ini karena layar saya sudah terbuka tadi menggunakan presentasi kuisis. Bapak dan Ibu, jika yang belum, nantinya Bapak Ibu tinggal buka saja browser, ketik saja quizizz.com. Ya, quizizz.com, enter, Bapak Ibu akan diarahkan pada dua menu. Menu pertama yaitu daftar, menu kedua yaitu masuk. Kalau yang menu masuk itu bagi yang sudah ada akunnya, sedangkan untuk yang daftar yang belum pernah membuat akun. Jadi silakan Bapak Ibu pilih masuk kalau yang sudah ada akun. Untuk yang belum ada akun pilih daftar. Nantinya akan diarahkan, Bapak Ibu ikuti saja alurnya, pilih nanti yang jadi teacher atau guru. Setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini, halaman depan. Ya, di sini Bapak Ibu perhatikan, cari. Ya, di sini ada tombol buat, ini untuk membuat soal, membuat presentasi, kita klik di sini. Selanjutnya ada tombol cari, Bapak Ibu. Ya, di sini sudah banyak sekali kuis-kuis seperti yang saya mainkan tadi. Sudah ada di sini Bapak Ibu. Selanjutnya ada perpustakaanku. Ini adalah fitur utama. Ya, di sini Bapak Ibu, ini soal-soal yang pernah saya buat ya. Jadi di sini kita bisa semua soal-soal yang sudah kita buat atau kita ambil dari teleportasi ada di sini. Ya, selanjutnya hasil Bapak Ibu. Ya, di sini hasilnya kita bisa lihat ya. Di sini akan terekam semua hasil-hasil pembelajaran siswa. Ya, jadi kita bisa lihat. Selanjutnya kita bisa buat kelas juga di sini. Ya, bisa kita buat kelas. Selanjutnya ada tombol pengaturan. Jika Bapak Ibu misalnya settingan bahasanya di sini masih bahasa Nanggro ya, bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu bisa ganti bahasanya di sini, tinggal pilih saja ke bahasa Indonesia. Setelah itu sudah diatur Bapak Ibu, yuk kita lihat cara buat soalnya di sini satu atau simple saja. Saya akan perkenalkan sedikit karena waktu Bapak Ibu ini terkait dengan pemanfaatan yaitu AI ya, pemanfaatan AI.
Ya, jadi di sini Bapak Ibu ketika kita klik buat akan muncul dua seperti ini, ada kuis, ada presentasi interaktif. Jika Bapak Ibu ingin buat presentasi seperti yang saya gunakan tadi, bisa klik presentasi interaktif. Kalau kita mau buat kuis untuk siswa, kita klik kuis. Ya, coba kita lihat. Di sini Bapak Ibu ada pilihan buat dari awal, ini kita buat sendiri. Di sini Bapak Ibu kita bisa gunakan AI. Ya, AI di sini coba kita lihat. Di sini di AI ini kita bisa ambil dari video YouTube, halaman Wikipedia dan banyak lagi. Coba kita klik di sini Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu akan kelihatan ya kita mau menambahkan topik atau tidak. Tapi di sini saya tertarik ada YouTube Bapak Ibu. Jika kita berikan ke anak-anak misalnya pada saat mengamati, kita tampilkan YouTube misalnya. Coba kita tes. Misalnya kita berikan video tentang hidup atau tak hidup. Udah. Setelah itu kita bilang sama anak-anak, ayo kita nonton video atau kita amati bagi anak-anak yang gaya belajarnya mungkin menggunakan audio visual. Ya, di sini Bapak Ibu, setelah diamati, kita bisa copy link ini. Ya, link video ini kita copy. Ya, lalu kita ke halaman kuisis tadi, link video YouTube kita pastekan di sini. Dari video yang ditonton anak tadi, kita bisa buat soal menggunakan fitur AI di sini Bapak Ibu. Misalnya saya mau 5 soal. Dari video yang saya tampilkan ke anak mau muncul soal. Ya, jadi anak-anak nonton videonya, kita mau si kuisis ini buat soal dari video. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kita bisa klik ini, menghasilkan pertanyaan. Ya, kita tunggu Bapak Ibu. Jadi AI ini akan mengenerate yaitu hasil dari video yang kita tampilkan tadi tentang makhluk hidup. Ya, lihat Bapak Ibu hasilnya. Luar biasa ini ya. Jadi dari tadi saya buat 5 soal dari YouTube tentang makhluk hidup. Ya, di sini AI-nya membuat soal tentang video yang kita tampilkan ke anak. Ya, ini fitur AI pertama Bapak Ibu yang kita lihat ada di kuisis. Jadi Bapak Ibu boleh kita manfaatkan seperti yang tadi ya, fitur AI-nya. Ya, selanjutnya kita mau lihat lagi. Misalnya kita mau izin kita balik dulu. Iya. Kita mau buat soal misalnya dari teleportasi misalnya, boleh. Jadi di sini buat kita klik kuis. Ya, di sini tadi sudah pertama. Ada yang kedua, unggah dokumen Bapak Ibu. Kita bisa soal dari PDF atau dokumen atau apapun jenisnya. Ya, di sini kita bisa buat soal. Ya, dari file apapun kita bisa buat soal. Selanjutnya ada fitur AI juga yang berasal dari teks Bapak Ibu. Kita klik yang ini contoh ya. Nah, kita klik yang ini. Ya, di sini kita ada petunjuknya buat kuis 5 pertanyaan tentang part of speech karena saya mengajar juga bahasa Inggris. Ya, misalnya kita ketik buat kuis 5 soal tentang teks naratif misalnya. Ya, di sini kita mau misalnya kelas berapa ya? Misalnya kelas 7. Kita ambil 5 soal. Ya, di sini kita klik menghasilkan pertanyaan. Kuisis dengan fitur AI ini juga di sini kita kira ambil alurnya apa, disuruh lagi karena dia lebih spesifik. Ya, kita hasilkan. Ya, Bapak Ibu kita nanti akan menunggu sambil dia membuat pertanyaan. Ya, rupanya dia langsung buat pertanyaan Bapak Ibu ya, seperti ini. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja dengan mata pelajaran yang Ibu Bapak mampu di sekolah untuk membuat fitur-fitur soal yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita bisa gunakan yang dari Google Form juga bisa kita import, dari Google Slide juga bisa kita import untuk buat kuisnya. Ataupun yang kita buat dari awal juga boleh Bapak Ibu, buat dari nol. Misalnya saya perkenalkan satu saja cara membuatnya. Di sini Bapak Ibu ada yang warna hijau, ada yang warna ungu,
ada yang warna di bawahnya. Yang hijau ini Bapak Ibu akan diperiksa secara otomatis. Kita pilih pilihan ganda 1. Ya, misalnya saya mau ketik di sini siapa narasumber ya yang paling ganteng hari ini. Ya, misalnya ya, ini contoh Bapak Ibu ya, bercanda. Misalnya kita di sini mau ketik Pak Anjar, ada Pak Abu, ada Bu Artika. Di sini semua salah misalnya. Jadi Bapak Ibu di sini kita berikan jawabannya, siapa yang benar, yang mana kita berikan kode. Kalau mau menambahkan opsi jadi 5 boleh, Bapak Ibu tinggal tambahkan. Jika tidak kita hapus. Di sini juga kita bisa beri jawaban jika misalnya 2 opsi yang benar. Kita bisa gunakan beberapa jawaban yang benar untuk kita klik di sini. Tapi disesuaikan aja sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini juga ada Bapak Ibu pemanfaatan dari equation untuk guru matematika. Setelah itu kita simpan Bapak Ibu ya. Kita simpan, maka Quizizz akan menyimpannya. Saya akan tampilkan satu lagi yaitu fitur teleportasi Bapak Ibu ya. Ya, jadi di sini jika kita sudah buat satu soal Bapak Ibu ya, di sini kita bisa ketik ya, bisa kita ketik untuk mengambil soal yang sudah dibuat oleh orang lain, dan semuanya ini sudah ada izinnya karena sudah dibuat publik Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak akan melanggar, artinya kita halal menggunakannya. Misalnya kita ketik soal makhluk hidup. Ya, kita cari. Ya, akan kelihatan Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita klik. Ya, Bapak Ibu boleh ambil satu soal dari sini. Misalnya saya ambil 1. Maka soal kita udah bertambah dari 1 udah jadi 2. Atau Bapak Ibu ambil semua, tinggal klik 11 soal yang dari latihan biologi. Jika misalnya pada latihan biologi ini cuma 1 yang cocok, kita bisa ambil dari ciri-ciri makhluk hidup. Kita ambil dari sini 1, sehingga soal kita itu sudah banyak. Ini akan menghemat waktu dari kita guru dalam membuat soal Bapak Ibu. Kelebihannya lagi, untuk masing-masing soal Bapak Ibu kita bisa atur poinnya. Poinnya ada berapa, selanjutnya waktunya berapa kita mau setel ya. Di sini akan kelihatan, dan juga kita bisa menambahkan waktu sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita simpan. Lalu bagaimana cara kita untuk melihat soal kita? Setelah kita simpan Bapak Ibu, ya ini akan kelihatan, berikan judulnya misalnya kuis 1. Sudah kita simpan. Ya, kita ke sini lalu selesai. Ya, di sini Bapak Ibu kita bisa main langsung, boleh dipimpin oleh guru, boleh klasik. Ya, kalau dipimpin oleh guru di sini berarti kalau guru nggak melanjutkan soal, maka tidak bisa lanjut anak-anak ya. Ya, di sini kita klasik bisa. Habis itu di sini kita bisa klik lanjutkan. Maka nanti kita akan bagikan linknya dari prosesnya. Karena waktu terbatas, saya ulang Bapak Ibu, di sini kita bisa juga jadikan PR. Ya, di mana kita tugaskan anak-anak tanpa kita kontrol, nanti anak-anak bisa kerjakan. Ya, di sini Bapak Ibu kita bisa anak-anak itu misalnya nilai paling rendah harus dapat 80 atau 70. Ini adalah KKM-nya. Jadi anak-anak nanti akan bisa mendapatkan nilai. Kalau di bawah KKM dia juga akan kelihatan. Nanti kita tugaskan. Setelah kita klik tugaskan, maka anak-anak nanti akan kita berikan linknya, ya, link kuisnya, dan anak-anak nanti akan bekerja. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan tampilkan satu lagi yaitu mode kertas ya. Ya, di mode kertas ini Bapak Ibu untuk guru tetap wajib pakai laptop dan menggunakan perangkat satu lagi yaitu HP. Dan di sini nanti langkahnya guru harus download aplikasi di HP. Yang kedua kita print kartu QR code. Ya, di sini nanti akan ada siswa nomor 1, namun kita di soal tersebut pada saat sebelum kita membagikan mode kertas, nanti
kertas yang siswa satu bisa kita ganti nama dengan siapa. Jadi pada saat di scan barcode-nya nanti akan keluar nama siswa kita. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk kuisis ini sangat mendukung aktivitas kita, baik di daerah yang penggunaan HP-nya nyaman atau di daerah-daerah yang berbasis tidak boleh menggunakan HP. Jadi anak-anak bisa kita gunakan mode kertas. Saya pikir praktek baik ini sangat bermanfaat bagi kita guru, disesuaikan saja dengan kesiapan satuan pendidikan. Inilah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu berbagi praktek baik hari ini. Semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan juga bagi saya khususnya. Sekian yang dapat saya sampaikan praktek baik ini. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya masih standby di sini. Baru saja tadi saya memaparkan materi kedua sebagai narasumber kedua. Dan selanjutnya yaitu kita dengarkan pemaparan praktek baik dari narasumber ketiga, yaitu Ibu Artikah SPD. Beliau berasal dari SMP Negeri 7 Simulu Timur, ya. Simulu Timur. Dan juga beliau merupakan sahabat teknologi Aceh tahun 2023. Kepada Ibu Artika kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Abu Bakar. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pagi menjelang siang ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini saya diizinkan bertemu dengan Bapak Ibu Guru hebat, sahabat teknologi 2023, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik, tadi sudah diperkenalkan sama Pak Abu Bakar, tapi seperti kata Pak Anjar, kalau tak kenal makanya tak sayang, ya. Baik, sini saya kenalkan diri. Saya namanya Artika SPD, tempat tugas di SMP Negeri 7 Simulu Timur, Kabupaten Simulu. Jadi Bapak-bapak nanti kalau belum pernah ke Simulu, ayo ya, sambil webinar ini kita lihat bagaimana ya keindahan. Tapi saya tidak bisa menampakkan bagaimana keindahannya Pulau Simulu. Baik Bapak Ibu, di sini pada pertemuan kali ini saya ingin memaparkan materi saya, yaitu tentang media ajar dengan menggunakan Canva. Mungkin bagi Bapak Ibu di sini guru-guru hebat, Canva itu sudah pernah digunakan, tapi bagi guru pemula aplikasi Canva ini adalah hal yang paling yaitu mudah dalam penggunaannya, karena di sini sangat menarik dan mudah dalam pemakaiannya. Baik Bapak Ibu, saya buka dulu materi saya. Udah ini. Ya. Nampak lagi saya? Udah, ya memang ya. Tapi di sini nampak. Oh, ya. Oke Ibu, sudah kelihatan. Udah. Baik, ini dia materi saya, itu media ajar dengan menggunakan Canva. Baik, saya sini menjelaskan dulu sekilas, yaitu apa itu Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Canva di sini bisa digunakan oleh guru dan bisa juga digunakan oleh siswa. Untuk guru itu digunakan untuk sebagai pembuat media ajar di dalam kelas supaya para siswanya bisa menarik
ya dan semangat dalam belajar sehingga dia bisa menyaksikan secara langsung apa yang kita tayangkan atau yang kita ajarkan. Selanjutnya masih di materi, Canva bisa diakses melalui pertama laptop, yaitu kita membuka website Canva, dan bisa juga melalui smartphone. Smartphone yaitu pertama kita unduh di Play Store, yang kedua kita buka yaitu melalui Chrome. Nah, jadi di sekolah saya karena tidak bisa memakai handphone atau smartphone, jadi kami memakai komputer. Nah, jadi anak-anak saya ajak ke lab komputer untuk mempraktekkan bagaimana mempresentasikan tugas akhir melalui aplikasi Canva. Ini kebetulan saya memegang pelajaran atau jurusan seni budaya. Jadi saya memilih yaitu dengan materi yaitu menggambar poster. Jadi anak-anak saya ajak ke ruang lab komputer. Mereka membuat presentasi melalui komputer, yaitu melalui aplikasi Canva, ya, dengan mengetik yaitu www.com Canva, ya, melalui akun belajar mereka masing-masing. Kemudian bagaimana caranya bisa mendapatkan aplikasi Canva tadi sudah saya jelaskan. Kemudian selain guru untuk membuat bahan ajar tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk siswa juga bisa dimanfaatkan untuk siswa membuat presentasi hasil tugas akhir sebagai yang mana yang saya jelaskan tadi. Nah, ini di sini saya belum membuat keterangan. Nanti di akhir saya akan membuat tutorial bagaimana ya membuat presentasi di di aplikasi Canva. Baik, ini saya buka Canva. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pertama kita buka buat desain, ya, buat desain. Kemudian kalau bagi guru kita mau buat media ajar, bisa membuka presentasi pendidikan. Kalau kita mau membuat video pendidikan, berarti kita membuka video. Sekarang kita coba membuka presentasi. Izin Bu Artika, itu ya, slide-nya masih slide yang presentasi yang nampak komputernya Bu. Artinya belum nampak yang Ibu ambil desain. Gitu. Oh iya, maaf Pak. Bentar Pak ya. Oh ya. Di sini juga beranda tuh gampang. Bentar Pak ya. Iya, silakan. Ini masih di lab komputer. Ya, halaman itu masih ada, masih di halaman. Oh ya, saya lanjut aja kemari Pak, halaman selanjutnya. Di Canva ya banyak template-template media pembelajaran, seperti misalnya kita membuat video pembelajaran presentasi. Presentasi ini kita tujukan kepada siswa. Kemudian lembar kerja ini untuk guru. Kemudian ini poster dan lain-lain, ini juga untuk siswa. Baik, di sini saya berikan satu contoh bagaimana memanfaatkan media Canva dalam media pembelajaran. Sini Pak. Ini caranya. Bentar Bapak Ibu.
share screen lagi kan? Ya, share screen. Share screen. Jadi dari ini coba. Share screen dulu, Pak. Oh, masih share screen, Pak. Buka yang tekan Ya, silakan Ibu Artika lanjutkan. Iya Pak, iya Pak. Maaf Pak, sedikit ini gangguan jaringan, jadi susah dibuka ini tutorialnya. Oke Bu. Saya lanjut aja penjelasan materinya bisa Pak? Boleh Bu, silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini sudah baik, saya lanjutkan. Seperti saya kembali ke sini tadi, ini adalah untuk siswa. Kemudian mereka pertama kita arahkan membuka Chrome. Setelah dibuka Chrome, mereka membuka ID belajar masing-masing. Setelah itu terbukalah aplikasi Canva. Setelah terbuka aplikasi Canva ini, kita membuka buat desain. Seterusnya terbukalah fitur-fitur seperti template-template yang banyak. Mereka bisa memilih salah satu. Ya, misalnya karena ini untuk siswa, maka memilih yaitu template yaitu presentasi. Presentasi kemudian ditulis kelompoknya. Setelah dirancang sedemikian rupa, maka dapatlah hasil akhirnya yaitu sebuah poster yang begitu menarik. Mereka presentasikan di depan kelas setelah keluar dari lab komputer. Nah, ini tidak saya tampilkan mereka presentasi. Baik, seterusnya untuk LKS atau lembar kerja peserta didik, kita bisa membuat seperti ini. Ini bisa juga dibuat melalui Canva. Nah, ya. Seterusnya, Canva menyediakan yaitu layanan pre dan pro. Free adalah bisa diakses secara gratis. Pro adalah diakses tapi berbayar, ya. Dan juga membuka pakai ID belajar. Kabar baiknya untuk guru itu memudahkan bagi dia untuk membuat berbagai media pembelajaran. Kemudian untuk siswa, mereka bisa membuat berbagai presentasi atau tugas akhir yang mereka tidak dapatkan misalnya di dalam kelas atau dengan penjelasan kita sendiri. Mereka bisa membuat desain melalui Canva. Jika kita pakai ID belajar dalam membuka Canva, itu gratis, tidak bayar. Tetapi kalau kita tidak memakai ID belajar, itu kampanye berbayar. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Bapak Ibu, guru-guru hebat. Kemudian lagi ada sedikit lagi ini keuntungan dari untuk memakai aplikasi Canva. Pertama, memiliki beragam desain yang menarik. Dua, mampu meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam mendesain media pembelajaran karena banyak fitur yang telah disediakan. Ketiga, menghemat waktu dalam media pembelajaran secara praktis. Empat, dalam mendesain tidak harus memakai laptop.
tetapi dapat dilakukan dengan gawai. Ini bagi guru, karena kebetulan di sekolah kami tidak bisa memakai gawai atau smartphone. Jadi anak-anak tadi sudah saya jelaskan, yaitu memakai komputer atau laptop, kami ajak ke ruang komputer. Kemudian cara loginnya tadi sudah, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Mungkin ada masukan dan tambahan dari Bapak Ibu guru hebat. Saya mohon izin sebentar, saya kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu Artika yang sudah menyampaikan pemaparannya buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu semuanya, tibalah untuk saat ini kita beralih ke sesi tanya jawab, ya. Untuk sesi pertanyaan jawab ini, untuk yang pertama kita beri kesempatan dulu kepada Bapak Ibu 2 orang dulu untuk bertanya, ya. Setelah itu nanti jawabannya baru nanti kita berikan kesempatan berikutnya. Silahkan Bapak Ibu boleh present untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu. Pak Abu Bakar, tadi ada yang bertanya melalui chat kolom, mungkin bisa ditanya lagi. Boleh. Pak. Silahkan Pak, siapa tadi? Pak Andri, silahkan Pak. Pak Andri, Mana Pak Andri? mau ngomong Ya. langsung Pak Andri atau saya bacakan di sini ya? Kayaknya lebih bagus ditanya Iya. langsung aja Pak. Boleh. Silahkan Pak Andri menghidupkan mikrofonnya Pak. Andrian, silakan Pak. Iya Pak. Ya baik Pak. Tadi ya izin Pak ya, Silakan, izin bertanya. Silakan Pak. Tadi ya tadi sebelumnya tadi kan tutorial untuk penggunaan aplikasi ya sejenis itu untuk ya apa ya untuk tutorial yang saya kolom di komentar tadi itu tadi saya agak ketinggalan karena kondisi sinyal yang tidak memungkinkan, jadi agak sedikit ketinggalan. Ya pun kalau ada alur linknya bisa mohonlah berbagi, bisa saya pelajari lagi di kemudian waktu gitu Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Andri ya. Pak Andri menginginkan tutorial, kalau nggak salah tadi tutorial Kahoot di kolom chat Pak Anjar ya. Benar Pak, Iya. benar. Berarti ini ya tutorial, baik. Berarti Pak Anjar nanti boleh berbagi tutorialnya Pak ya. Siap, Iya. siap Pak. Oke baik, mungkin kalau Bapak Andri tinggal bagi link saja, nanti pelajari. Dengarkan dari yang 3 narasumber yang sudah presentasi, mungkin ada yang mau bertanya terkait pemaparan tadi, mungkin di mana atau mungkin yang lain-lain. Ya, Bertanya, berapa menit? Berarti 10 menit. Ada pula cari jam. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih stay untuk ditanyakan pertanyaan terkait 3 materi dari praktek baik yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru narasumber tadi. Ada Bapak Ibu atau langsung di kolom chat juga boleh kalau memang silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya silakan terkait dengan pemateri dari yang telah tampil. Ada Pak Anjar dengan Kahoot
dengan saya sendiri yaitu Quizizz, dan satu lagi Bu Artika dengan Canva. Ya, kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan Bapak Ibu, kita akan meresponnya. Semoga bisa kita jawab. Kalau memang nggak bisa kita jawab, nanti kita pending Bapak Ibu. Insya Allah kita berbagi, ya. Karena di sini dari tema nasional itu yaitu menguatkan ekosistem digital pendidikan dan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar, ya. Jadi di sini kita lebih berkarya dan berbagi Bapak Ibu. Pak Abu Bakar, sembari kita menunggu pertanyaan, mungkin ada yang masih bingung apa yang mau ditanyakan. Izin saya menjawab pertanyaan dari Pak Andri tadi, Pak. Boleh, Bisa? boleh. Silakan, Pak. Silakan. Oke. Katanya si Pak Andri ketinggalan nih jaringan. Oke. Karena Pak Andri bertanya, ya saya juga semangat sekali untuk menjelaskan tentang Kahoot ini. Ya, Oke, Pak. Silakan disimak ya Pak Andri dan guru-guru hebat lainnya. Izin saya share screen sekali lagi mengenai cara alur penggunaan Kahoot gitu Pak ya. Oke. Izin saya share screen. Ya, silakan Pak. Bagaimana Pak Abu Bakar, sudah kelihatan? Oke, baik Pak, lagi proses. Oke, sip, sudah nampak. Oke. Mungkin kalau saya jelaskan dari awal untuk membuat akun itu agak lama Pak ya. Jadi ini langsung saja ke akun yang sudah login. Yeah. Nanti mungkin ke tutorial langsung, jangan di luar akun lah istilahnya. Oh siap, yeah. Siap Pak. Oke Pak. Tadi jadi setelah permasalahannya di Prabayar. Di mana Pak? Yeah. Oke, alurnya itu kita sudah masuk ke. Oke Bu Pak, saya jelaskan Pak ya. Jadi di sini kita membuka Kahoot yaitu dengan domain kahoot.com, itu untuk guru. Nanti ada di bagian silahkan lihat di bagian library atau perpustakaan. Nah, ini adalah Kahoot atau sejenis evaluasi yang sudah kita buat sebelumnya Bapak kan. Kemudian kita tekan start. Siap. Nanti mungkin Bapak bisa dipresentasikan di kelas menggunakan infocus atau proyektor Bapak. Bisa dipelajari ya. Seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar Bapak. Oke. Lagi loading. Nanti akan muncul semua pertanyaan di. Oke, agak bermasalah sedikit jaringan. Oke. Baru nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak. Oke. Kemudian nanti ada classic mode atau team mode. Kalau team mode itu biasanya berkelompok, akan tetapi kalau classic mode mungkin bisa satu persatu siswanya secara individu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak. Nah, nanti akan diminta join menggunakan Maaf, Pak, kode izin game. Pak. Oh ya, siapa? Layarnya nggak jalan lagi. Izin Pak. Oh nggak layar. Izin Pak. Di layar depannya nggak. Oh ini. Oke Pak. Iya. Lagi. Ada sedikit. Gimana Pak? Udah. Gangguan sinyal. Gimana Pak? Udah. Sudah kelihatan. Udah Pak. Oke, nanti akan muncul game pin seperti ini Pak ya, Pak Andri. Siap. Kemudian setelah game pinnya muncul di layar, silahkan arahkan siswanya mengakses Kahoot seperti HP saya ini Pak. Kahoot.it Bapak. Siap. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan pin yang ada di layar gitu untuk gurunya. Jadi pinnya adalah 760 kemudian 8452. Oke. Kita bergabung 52. Oke. Ini contoh saja Pak ya.
Kemudian buat nickname, mungkin nama saya aja Anjar atau nama peserta didiknya. Kemudian oke, langsung muncul seperti ini Pak. Nah, nampak Pak kan? Ada nama peserta didik. Izin Pak, Pak Anjar izin. Mungkin sedikit izin Pak. Iya. Oh, udah muncul. Iya, tadi terkendala sinyalnya. Oke. Udah muncul Pak kan? Kemudian ketika peserta didik semua sudah masuk ke dalam game, Bapak bisa tekan saja start. Start. Oke. Nah, nanti akan muncul soal yang pernah dibuat sebelumnya gitu, Pak. Nah, ini contoh saja. Contohnya adalah seni adalah soalnya hanya muncul di layar guru atau di layar proyektor, tidak akan muncul di HP peserta didik. Yang muncul di HP peserta didik itu hanya ini Bapak, Pak Andri. Jadi hanya bisa memilih warna merah, biru, kuning atau hijau gitu. Mungkin jawabannya keindahan, itu kan keindahan adalah di warna biru. Jadi siswa hanya perlu menekan salah satu karena jawaban ada di layar. Seperti ini Bapak. Baru muncul dia benar dan salah. Ketika salah mungkin nanti diberitahukan bahwa jawaban siswa itu salah. Mungkin satu soal lagi Pak ya. Jadi jumlah nilai siswa itu akan muncul di atas. Siapa yang paling cepat dan siapa yang paling benar itu biasanya muncul di urutan yang paling pertama. Oke, kita lanjut soal berikutnya Bapak. Budaya adalah jadi akan muncul seperti ini di layar HP peserta didik. Kemudian dia akan menjawab apakah jawabannya, kemudian dicocokkan dengan yang di layar. Mungkin dia mau jawab kebiasaan mungkin. Berarti dia tekan yang merah, tekan melalui HP, kemudian akan muncul jawaban benar atau salah di layar. Seperti itu kira-kira Bapak. Siap. Gimana Pak Andri? Baik Pak, cukup jelas. Nanti insya Allah dipelajari lagi secara detail lah di lain waktu. Ya. Kalau kasih, Bapak, siap Pak Andri. Kalau masih bingung mungkin nanti bisa chat personal atau melalui email, Pak ya. Halo Pak Andri. Halo Pak. Nampaknya sudah. Mana Pak Andri? Mana nih? Pak Andri? Sudah jelas, Pak Andri. Mungkin terkendala jaringan. Pak Abu Bakar, silahkan dilanjutkan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Pak Andrinya lagi terkendala jaringan nampaknya. Betul Pak. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang lain yang mau ditanyakan? Saya ketinggalan cara membuat soal di Kahoot. Boleh share nanti caranya. Cara buat soal Pak, mungkin diulang sekali lagi Pak. Oke. Ibu siapa tadi yang bertanya Pak? Oke, Bu Syarifah. Iya, Bu Syarifah. Syarifah Zahara. Oke Bu, singkat saja. Karena kalau ditanya cara membuat soal, saya akan alihkan ke Kahoot sebentar. Gimana Pak Abu Bakar, terlihat screen saya? Sudah ya? Oke Bu Syarifah, cara membuat soal di Kahoot setelah muncul halaman seperti ini, Ibu bisa langsung ke menu Create ini. Yang warna biru yang paling pojok kanan atas, ada menu Create. Kemudian Ibu bisa tekan pilih yang ini, Kahoot. Kita tunggu prosesnya. Oke, akan muncul halaman seperti ini. Ibu bisa pilih di
blank canvas. Kertas kosong akan muncul halaman seperti ini. Kemudian bagian soal Ibu bisa ketikkan di atas. Mungkin contoh singkat saja. 1, kemudian 1 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Itu. Kemudian di bagian jawaban Ibu bisa ketikkan pilihan gandanya. Ada 3, ada 4, kemudian ada 5, kemudian yang warna hijau 6, itu Bu. Jadi jawaban yang benar adalah 3, jadi Ibu checklist di sini 3. Nah, sudah ada jawaban. Kemudian kalau Ibu ingin menambahkan soal yang nomor 2, Ibu cukup lihat ke ujung samping kiri saya, ada add di bawah slide itu ada add question. Ibu bisa klik saja di add question. Kemudian ada quiz lagi atau benar dan salah. Itu tergantung soal yang ingin kita buat, Ibu. Langsung saja ke quiz. Oke, akan muncul lagi seperti ini. Sampai berapa soal yang kita inginkan baru dibuat, Bu ya. Kira-kira Ibu Syarifah paham? Saya lupa, di save dulu Bu, save dulu. Alhamdulillah, sudah paham katanya Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau sudah paham Pak, luar biasa. Bapak Ibu hebat semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi cara buat soal Kahoot sudah selesai. Pak Anjar jelaskan. Masih ada lagi Bapak Ibu terkait pertanyaan dari 3 narasumber kita tadi. Jika ada silahkan Bapak Ibu tanyakan. Raise hand boleh atau di kolom chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Pak Abu Bakar sekedar mengingatkan bagi peserta tolong diisi link absen melalui chat. Ada di chat link absennya Pak. Oh iya, sudah dikirimkan tadi ya. Udah Pak. Oh iya, Silahkan diisi. Silakan Bapak Ibu diisi untuk absensinya. Bapak Ibu tinggal buka pesannya. Pertanyaan. Karena waktu sudah menunjukkan perjanjian kita jam 11, jadi kita harus tepat janji Pak kan. Harus kita selesaikan. Mungkin Bu Irayuni berhalangan tadi katanya berjumpa dengan kepala sekolah, mungkin bisa ditutup oleh narasumber saja. Gitu ya? Ditutup oleh moderator, mohon maaf. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Yang pertama terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung pada hari ini dalam acara webinar berbagi praktik baik dari Sahabat Teknologi Aceh tahun 2023. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatannya telah mengisikan waktu dalam kesibukan mengajar untuk bersama kami dalam berbagi praktik baik. Mungkin saja dalam penyampaian materi kami banyak kekurangan. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kedengaran. Mohon maaf Pak Abu Bakar, suaranya kedengaran Pak ya? Jaringan. Udah Pak. Oke, baik. Bisa kedengaran Pak? Bisa Pak. Udah Oke, sip. baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya telah menyisihkan waktu bersama kami untuk bergabung pada acara berbagi praktek baik dari Sahabat Teknologi Aceh tahun 2023. Kami atas nama narasumber mohon maaf mungkin ada kekurangan dan kesilapan dari pemaparan berbagi praktek baik yang telah kami sampaikan tadi. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, dan karena hari ini pun hari Jumat dan waktunya juga kita telah berakhir, Bapak dan Ibu sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Kami bertiga dan juga ada perwakilan dari Duta Teknologi, mohon maaf jika kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bapak Tuh. Ibu, terima kasih ya. Jangan lupa Terima absensinya kasih diisi. Pak Kar, Pak Anjar. Ya, Kasih, Bu. Mereka, ya. Oke, baik. Ya. Saya tutup Bapak Ibu ya. Oke, baik.